Sungai Teluk di Makassar adalah sebenarnya simbolitas saja air dia. Iya. Bahwa Makassar ini adalah peradaban air. Jadi jangan dikembangkan melalui pendekatan peradaban darat. Iya. Itu akan salah. Kalau peradaban air ini kemudian digali, kemudian dimanfaatkan dengan benar, dijaga kelestariannya, maka kota Makassar ini akan bisa menjadi kota internasional, kemungkinan seperti Venesia yang kota air itu ya. Bahkan lebih besar lagi kalau di Venesia tidak ada pohon nipah. Halo sahabat Uki, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat Uki, saya harap selalu bugar, sehat, dan selalu berbahagia. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berkenaan dengan lingkungan, terkhusus masalah sungai. Kita tahu bahwa sungai dalam beberapa pandangan para sosiolog menyebut sebagai salah satu sumber peradaban, bahwa negara-negara di masa lalu yang melahirkan peradaban umumnya adalah negara-negara yang di sekitarnya ada sungai. Dan di kota Makassar, Sungai Teluk membelah kota Makassar. Namun sampai hari ini kita tidak melihat signifikansi kontribusi yang maksimal pada kehidupan kota Makassar dalam hubungannya dengan Sungai Teluk ini. Nah, oleh karena itu, untuk melihat atau memahami potensi yang dimiliki oleh Sungai Teluk, pada kesempatan ini catatan jurnalis Sukriansa mengundang salah seorang pakar lingkungan dari Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Husnul Yakin. Selamat sore, Pak Husnul. Pak Supa. Oh iya, saya lupa bahwa beliau juga sudah mengajukan dalam waktu dekat insya Allah akan meraih gelar profesor dalam hal lingkungan. Baik, Prof. Husnul, bagaimana Prof melihat keberadaan Sungai Teluk ini di Makassar dalam kaitan pengembangan kota Makassar? Ya, oke. Terima kasih sekali Pak Supa atas undangannya ke tempat ini. Kalau kita lihat Sungai Teluk dari peta itu, kita akan ketahui bahwa sungai ini tidak hanya berada pada posisi di Makassar, tetapi juga ada di Maros dan kemudian sampai ke Goa sana. Gitu. Tetapi pada hulunya yang besar atau pada alirannya yang paling besar itu berada pada kota Makassar. Dari sejarah kita mengetahui bahwa di Sungai Teluk situ itu sebenarnya adalah bagian dari kerajaan Taluk dulunya. Kita mengetahui juga di daerah Lakang situ ada makam salah seorang Raja Taluk, yaitu Raja Abdullah dan istrinya namanya Fatimah. Gitu ya. Di Sungai Teluk situ menurut beberapa masyarakat, misalnya kalau kita ke Sungai Teluk sekarang ada yang membudidayakan ikan dalam keramba di pinggiran Sungai Teluk situ. Nah, pas pada posisi itu menurut mereka di situ ada kapal Belanda yang tenggelam di situ. Dan jasadnya itu atau jasad kapalnya masih bisa di-trace. Gitu ya. Kemudian di Lakang sendiri itu ada bunkernya Jepang. Artinya ini satu indikasi historis yang luar biasa bahwa dulunya Sungai Teluk ini bagi Jepang adalah salah satu tempat strategis untuk pertahanan. Gitu ya. Di daerah Kera-Kera juga di situ ada yang menyebut ada bangkai pesawat Jepang juga yang ada di situ. Jadi kalau kita rekonstruksi Sungai Teluk ini tampaknya dulunya di situ adalah daerah yang cukup strategis memang dipakai oleh kerajaan Taluk dan seterusnya untuk proses pemerintahannya. Gitu ya. Nah itu dari sisi sejarah. Nah kemudian kalau kita lihat dari sisi sumber daya hayati atau biodiversity, itu lebih besar lagi potensinya, begitu ya. Salah satu misalnya kalau kita lihat ini saja, Nipah. Nipah itu bahasa Latinnya Nipah frutican, dan tampaknya se-Asia Tenggara itu
dia satu spesies ya, tapi nanti bisa dicek kembali informasi yang saya sampaikan ini. Nipah ini saat sekarang ini dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar ya sebagai minuman keras ya, balok pahit gitu. Pak Subat tahu tidak penghasilannya penderes ini? Menurut masyarakat di sekitar situ, penderes ini penghasilannya satu hari 750.000. Jadi itu kalau kita jadikan satu bulan sekitar 22,5 juta. Kalah gaji dosen, kalah gaji peneliti. Kan? Padahal peneliti ini pekerjaannya full saat sekarang ini. Terutama peneliti-peneliti di universitas harus mengisi beban kerja dosen dan sebagainya. Itu banyak yang mengeluh juga. Betul. Tetapi penghasilannya tidak sebanyak itu tadi. Nah, yang jadi pengrajin itu ini ya. Penderes ini saja. Penderes itu yang mengambil air nipah. Air nipah itu ya. Yang kemudian dia jadikan tuak pahit. Nah, itu penghasilannya 750.000 per hari. Per hari. Gitu. Dahsyat. Padahal ya pekerjaannya juga tidak terlampau harus kemudian siang malam tidak tidur dan sebagainya, tidak. Dia datang sebentar digoyang-goyang dan sebagainya, dirawat sedikit kemudian dikasih jerigen, pagi dipasang, sore dipanen, ataukah sore dipasang, pagi dipanen, begitu terus siklusnya. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan potensi besar Sungai Telo untuk memberdayakan masyarakat dan juga memberikan penghasilan kepada Pemkot Makassar. Karena kalau kita lihat di Google Map itu sepanjang dari jembatan Telo itu sampai ke muara sungai sana di kerajaan di makamnya para raja-raja Talo itu berjajar si buah nipah ini, pohon nipah ini. Jadi kemudian pohon nipah tidak sekedar airnya tadi. Jadi airnya itu bisa diolah menjadi 3 sebenarnya. Pertama balok tekne yang manis, kemudian pahit, kemudian jadi vinegar. Vinegar itu yang rasanya kecut. Jadi prosesnya itu dari seharusnya kalau alami itu dari manis, kemudian jadi pahit, kemudian jadi kecut. Nah, vinegar itu juga punya banyak fungsinya untuk kolesterol macam-macam gitu. Nanti bisa dicek gitu ya. Kemudian buahnya ini sangat berserat. Jadi lemaknya rendah. Vitamin dan sebagainya sangat tinggi. Kalau kita lihat di literatur atau paper-paper yang ditulis oleh para peneliti itu manfaat medisnya sangat besar, kolesterol macam-macam ya, diabetes dan sebagainya. Terutama untuk orang yang kegemukan bisa mengkonsumsi itu sebenarnya. Nah, buah ini juga bisa kita bagi menjadi beberapa 3 mungkinannya, yang masih sangat muda, kemudian sudah agak tua sedikit, kemudian sangat tua, yang bisa dimanfaatkan untuk makanan, misalnya untuk buah-buahan, terutama menjelang buka puasa gitu, yang muda sama yang agak tua sedikit. Yang tua itu bisa diambil tepungnya sebenarnya. Gitu. Belum lagi sabutnya bisa dijadikan arang aktif. Arang aktif ini mempunyai potensi untuk kosmetik, gitu. Punya fungsi juga untuk bioremediasi. Bioremediasi itu cara untuk mengembalikan dari air yang tercemar menjadi yang tidak tercemar. Gitu, arang aktif. Dan arang aktif dalam penelitian eksakta itu banyak sekali dibutuhkan. Gitu ya. Itu dari sisi nipahnya sendiri. Kemudian daun tehnya, ada kabar bahwa daun tehnya ini dibutuhkan oleh orang Korea untuk membuat daun nipahnya, daun teh itu menjadi semacam teh gitu. Jadi fungsinya sangat baik sekali. Tetapi fungsi yang seperti ini akan menjadi sia-sia, artinya tidak bisa kita gunakan kalau air di sungai tersebut tercemar. Karena pohon nipah ini dikenal sebagai biosorben, yang tanaman yang bisa menyerap bahan pencemar dengan sangat tinggi kemampuannya. Jadi sebenarnya saat sekarang ini Sungai Telo itu sebenarnya diselamatkan oleh pohon nipah tadi, karena bahan pencemar yang masuk ke situ sebenarnya sebagian besar diserap oleh pohon nipah gitu. Nah, tapi kalau kita cemari seperti itu, potensi-potensi yang saya sebutkan tadi akan menjadi tidak berguna, gitu kan? Nah, itu baru pohon nipahnya. Belum kemudian ikan misalnya, itu ada beraneka ragam ikan di situ. Karena di Sungai Telo situ ya. Karena di situ adalah daerah muara,
Jadi maksudnya kadang dia asin, kadang dia tawar. Itu jadi ikan air tawar dan juga air asin ada di situ. Iya, sekaligus ya. Sekaligus ada di situ. Dan kalau kita lihat juga di sepanjang Sungai Telo situ, itu tambak-tambak tradisional sebenarnya yang punya potensi diintensifikasi menjadi tambak-tambak yang berteknologi tinggi. Dengan begitu akan bisa menghasilkan udang dan berbagai biota perairan yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, misalnya kakap putih. Kakap putih itu banyak sekali di Sungai Telo. Bahkan beberapa waktu yang lalu menurut penduduk itu ada kematian massal karena kena bahan pencemar. Kakap putih mati secara massal. Ya. Kepiting juga ada di situ, udang ada di situ. Jadi berbagai hal bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian itu sebenarnya masih kecil potensi itu kalau kita kalkulasi secara ekonomi. Ada potensi yang menarik yang lain lagi adalah potensi wisata sebenarnya. Wisata. Ya. Hanya persoalannya orang kan tidak mau wisata kalau airnya di situ keruh. Keruh, ya betul. Gitu kan? Tapi kalau itu dijadikan bisa dibersihkan, maksudnya bisa tidak sekeruh saat sekarang ini. Itu bisa dimanfaatkan untuk wisata macam-macam gitu kan. Mungkin orang bikin pre-wedding tidak lagi di gunung-gunung tapi bisa di Sungai Telo gitu, ya. Nah, itu kan sebenarnya potensi yang akan meningkatkan PAD-nya, pendapatan daerah Kota Makassar gitu kan, di samping akan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar situ. Ya, saya kira tadi ada banyak ternyata potensi yang dimiliki Sungai Telo ini dan kita perlu mengkaji satu persatu dari potensi tersebut. Tetapi sebelum itu supaya meyakinkan sahabat UKI, saya ingin bertanya begini, Pak Husnul pernah nggak? Kenapa Pak Husnul begitu kenal Sungai Telo ini? Pernah penelitian atau bagaimana sehingga dia begitu mengenal sepertinya? Iya, kita dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kebetulan posisi fakultas kita ini, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan ini berdekatan sekali dengan Sungai Telo karena di sampingnya itu adalah Sungai Telo sebenarnya. Berjalan sedikit ke peternakan yang ada kijang-kijangnya di situ, kemudian ke kera-kera itu sudah Sungai Telo. Sebenarnya kita agak merasa berdosa besar karena kita studi kita adalah di perairan, kemudian kita adalah di Unhas yang dekat sekali, bahkan berhimpitan lah Unhas itu dengan Sungai Telo. Tapi kita tidak care terhadap Sungai Telo. Itu nanti bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kelak. Allah akan tanya kepada intinya ada di dekat Sungai Telo, kemudian tidak melakukan apa-apa untuk itu. Padahal Allah bilang kepada kita, kamu sudah saya kasih anugerah. Ini adalah biodiversitas yang luar biasa, tempat yang luar biasa yang harusnya bisa mensejahterakan bukan hanya masyarakat yang ada di sekitar situ, tetapi masyarakat seluruh Kota Makassar, bahkan wilayah-wilayah di pinggiran Makassar juga akan bisa tersejahterakan dengan wilayah Sungai Telo dan anak-anak sungainya ya tentunya. Gitu, boleh jadi artinya begini, boleh jadi memang misalnya kalau sekarang ini Makassar yang sebagaimana didengung-dengungkan oleh Pak Dhani Pamanto sebagai kota internasional itu belum tercapai dengan bagus karena mungkin salah satu faktornya adalah Sungai Telo ini belum tereksplorasi dengan bagus. Sungai Telo belum dikelola dengan bagus. Terutama dalam hal ini tentu saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau dipertanyakan kontribusinya terhadap Sungai Telo, pertama tentu saja pemerintah, yang kedua adalah orang Unhas sendiri, kaum intelektual, kaum cendekiawan yang punya kapasitas untuk itu, tapi tidak memaksimalkan potensi Sungai Telo itu. Dan saya teringat kisah Bainul Nahrain ketika di situ ada pertemuan Bainul Nahrain kan dua pertemuan hulu sungai itu, dan disitulah kemudian Nabi Musa ditunjukkan mukjizat dengan adanya ikan yang melompat, dan di situ juga yang merupakan disebut sebagai air keabadian.
Dan ternyata Sungai Telo ini juga pertemuan dari beberapa sungai ya, dan itu tadi disebut bahwa di situ ada pertemuan antara air tawar dengan air laut. Nah, seketika saya mengingat Banu Narain ketika disebutkan itu. Dan ternyata Nabi Musa dan gurunya Nabi Khidir itu mendapatkan pelajaran yang luar biasa di tempat itu. Artinya boleh jadi juga memang ini Sungai Telo adalah satu laboratorium tanda kutip yang seharusnya para pemangku jabatan, pemangku pemerintahan dan juga kaum cendekiawan seharusnya memaksimalkan potensi daripada Sungai Telo itu. Iya. Kira-kira bagaimana? Iya. Saya sepakat dengan apa yang Pak Supat tadi sebutkan tentang Musa dan Khidir. Dan itu sebenarnya mengingatkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebuah peradaban yang dibangun oleh Musa dan Khidir. Itu kan sebenarnya Musa dan Khidir adalah para pembangun peradaban gitu ya. Pembangunan yang dibangun oleh Musa dan Khidir itu bermula dari kebudayaan air. Gitu ya. Kemudian terlebih lagi tadi Pak Supa menyebutkan tentang pertemuan dua air tawar dan air asin itu juga terjadi pada situasinya Musa. Artinya bahwa daerah yang seperti itu adalah sebenarnya inspirasi sebuah peradaban. Iya, betul, gitu kan? Betul. Nah, ini. Nah, harusnya Unhas sebagai universitas yang menggunakan nama Sultan Hasanuddin. Iya. Sultan Hasanuddin itu kan nama kecilnya adalah Muhammad Bagir. Muhammad Bagir itu adalah Al-Bagir itu adalah orang yang bisa membedakan antara yang salah dan yang benar, begitu kan? Yang kaitannya dengan keilmuan. Iya. Oleh karena sebenarnya yang lebih tepat adalah bukan Universitas Hasanuddin tapi Universitas Muhammad Bagir. Begitu. Iya. Nah, tapi terlepas dari itu bahwa Unhas berada kemudian di samping Sungai Telo, ini sebenarnya adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa cepat-cepatlah bangun peradaban itu di situ. Gitu. Sebagaimana saya sudah contohkan kata Allah dengan Musa dan Khidir gitu kan. Musa yang pada waktu itu sangat empiris, gitu kan. Dia merasa bahwa dirinya paling mulia dalam tanda kutip. Kemudian diingatkan Allah ada orang yang lebih mulia dari itu yaitu Khidir. Makanya kemudian Musa yang sangat empiris pada waktu itu belajar kepada Khidir yang non empiris. Spiritual, yang sangat spiritual gitu. Nah di sini sebenarnya Unhas dapat mengambil hikmah bahwa Unhas yang terlalu empiris saat sekarang ini, gitu kan? Kalau bisa Unhas itu adalah pelopor universitas di dunia ini saat sekarang ini yang memadukan antara pendekatan empiris dan pendekatan spiritual. Gitu. Ya, orang-orang yang mengalami spiritual disclosure ini mesti diambil. Itu ada film yang menarik itu sebenarnya. Ada seorang intelektual dari India namanya Ramanujan. Ramanujan ini adalah seorang penganut Hindu yang sangat taat, tapi dia sangat hobi terhadap matematik. Akhirnya dia mengalami spiritual disclosure ini itu yang berbasis pada matematik. Akhirnya dia sampai ke Inggris di Cambridge, dia ketemu seorang ahli matematik yang luar biasa namanya Hardy. Hardy kewalahan dengan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimiliki oleh Ramanujan karena dari spiritual disclosure itu. Nah, ini Unhas bisa melakukan seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, Sungai Telo di Makassar adalah sebenarnya simbolitas saja air dia. Bahwa Makassar ini adalah peradaban air. Jadi jangan dikembangkan melalui pendekatan peradaban darat. Itu akan salah. Kemungkinan hari ini kenapa yang tadi Pak Supak sebut bahwa kita tidak bisa menginternalisasi itu karena melupakan Sungai Telo adalah benar karena kita melupakan peradaban air. Peradaban air yang merupakan keniscayaan yang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Kota Makassar. Nah, kalau peradaban air ini kemudian digali, kemudian dimanfaatkan dengan benar, dijaga kelestariannya, maka Kota Makassar ini akan bisa menjadi kota internasional, kemungkinan seperti Venesia yang kota air gitu ya. Bahkan lebih besar lagi kalau di Venesia tidak ada pohon nipa. Gitu kan? Kita punya pohon nipa. Pohon nipa daunnya saja sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Makassar ya dan sekitarnya sebagai atap rumah. Itu kan sebuah simbolisasi sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan bahwasanya ini Sungai Telo ini adalah atapmu. Makanya oleh karenanya pelihara, manfaatkan, daya gunakan seefektif dan seefisien mungkin.
begitu. Dan saya yakin bahwa kalau tadi disampaikan bahwa kalau Sungai Tello ini dieksplorasi, kita akan lebih berkembang dengan negara-negara lain, karena negara lain mungkin hanya sampai punya sungai dan mungkin juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang. Tetapi pada saat yang sama di kelebihan kita di sini tadi disebutkan ada pohon-pohonnya yang melengkapi ya, ada nipa dan sebagainya. Sebagaimana juga disebutkan bahwa di situ dulu ada jasad kapal Belanda dan juga Jepang. Nah, saya kira itu bisa menjadi petanda bagi kita bahwa ternyata memang orang-orang terdahulu kita di situ Sungai Tello ini tempat peradaban itu. Dan itu terbukti dengan adanya kapal Belanda dan juga Jepang. Nah, sehingga perlu diingatkan termasuk kepada pemerintah dan juga kaum cendekiawan di Makassar ini untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Sungai Tello ini. Bagaimana pendapat Prof. Husnul? Iya. Jadi memanfaatkan potensi Sungai Tello itu bukan lagi sebuah keharusan, tapi kewajiban. Kita sebagai manusia yang berpendidikan, begitu ya. Terutama itu karena tadi itu posisi Unhas diletakkan di situ, gitu kan. Ini sebuah simbolisasi bahwa Unhas harus betul-betul memperhatikan potensi airnya yang ada di wilayah Makassar, karena anak-anak sungainya itu akan bercabang kemana-mana, gitu kan. Kalau kita ada lihat di Pampang, kita lihat di di Dengsi Ruas itu kan bagian dari aliran-aliran sungai Tello, dan itu potensi perikanannya luar biasa. Saya kemarin saja ke salah satu anak sungai dari Sungai Tello ini, itu ada ribuan benih ikan gabus. Ikan gabus sekarang ini kan diambil sebagai albuminnya. Untuk berbagai penyakit. Untuk berbagai untuk orang yang habis dioperasi dan sebagainya dan macam-macam itu. Nah, ini kalau kemudian kita tidak perlu membuat hatchery itu tempat membiarkan ikan. Pinggiran Sungai Tello saja sudah menyediakan seperti itu. Padahal untuk membangun hatchery itu luar biasa mahalnya. Gitu ya. Tapi kemudian Allah sudah memberikan Sungai Tello untuk pembiakan, dan sebenarnya bukan hanya si ikan gabus, ya. Ada tadi saya sebut ikan kakap putih, bahkan ada ikan sidat dan berbagai ikan-ikan yang lain yang mempunyai potensi perikanan yang luar biasa. Nah, sekarang juga perikanan juga harus beralih dari menjual daging ikan ke menjual metabolitnya. Metabolit itu seperti albumin tadi, zat yang harganya mahal yang ada di ikan, gitu ya. Kalau itu kemudian kita bisa ekstrak dari Sungai Tello, maka Unhas akan bisa menjadi universitas yang lebih mandiri. Kemudian masyarakat Kota Makassar juga seperti itu, pendapatannya bisa lebih meningkat. Masyarakat yang sekarang ini ada di Sungai Tello juga bisa bisa meningkat pendapatannya. Oke, tadi Prof. Husnul menyinggung bahwa potensi Sungai Tello ini tidak bisa maksimal kalau airnya tercemar. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga air Sungai Tello ini tidak tercemar? Sebenarnya kita kemarin sudah sampling di beberapa anak sungai, yaitu misalnya anak sungai Biring Romang, kemudian Bontoa. Di situ airnya hitam, oksigen terlarut. Jadi oksigen terlarut ada parameter yang menunjukkan kepada kita, bisa kita jadikan basis untuk menganalisis ini tercemar atau tidak tercemar, karena oksigen ya seperti oksigen yang ada di udara kita ini, kalau kita masuk ke ruangan yang tanpa oksigen kan kita pasti menggap-menggap, gitu kan. Nah, ikan pada posisi di oksigen 0 mg per liter itu juga akan banyak yang menggap-menggap juga seperti itu ya. Nah, itu kita sampling kemarin itu oksigennya 0, itu kan luar biasa, gitu ya. Jadi pencemarannya sudah sangat tinggi sebenarnya, gitu. Nah, untuk mengatasi pencemaran ini, ya kita harus melakukan kerja bareng pada semua stakeholder yang ada di Sungai Tello situ, masyarakatnya, kemudian industri-industri yang ada di sekitar situ, atau perumahan-perumahan yang ada di sekitar situ, dan juga pemerintah dan universitas. Ya, jadi harus ada 3 komponen paling tidak yang bekerja sama, universitas, kemudian pemerintah,
kemudian masyarakat dan NGO misalnya. Iya. Ya, karena NGO biasanya mereka concern untuk melakukan pemberdayaan ke masyarakat dan sebagainya, itu bisa diajak bersama. Kalau 3 komponen ini, masyarakat, kemudian pemerintah dan universitas bekerja sama untuk melakukan suatu hal, misalnya untuk mengatasi pencemaran di Sungai Telo ini, maka Sungai Telo akan bisa tentunya tidak seketika ya, akan lambat laun akan bisa kita hilangkan itu pencemarannya. Nah, harus dibutuhkan 3 komponen itu. Kalau misalnya kita mau kembangkan segi pariwisata dari Sungai Telo, bagaimana memanagenya dan bagaimana memulainya? Itu sebenarnya antara pariwisata, menghilangkan pencemaran, memanfaatkan biodiversitas yang ada di situ, itu adalah setarikan nafas. Ya, setarikan nafas. Jadi tidak bisa dikerjakan secara parsial. Ya. Karena semua hal itu saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Makanya perlu duduk bareng ini pemerintah, universitas dan masyarakat untuk mengelola atau memanage sumber daya perairan yang ada di Sungai Telo itu, supaya kemudian bisa dimanfaatkan 3 komponennya tadi itu, komponen pariwisata, komponen biodiversitas dan komponen historis juga. Itu juga tidak kalah pentingnya, karena peradaban yang dibangun oleh nenek moyang kita ini adalah peradaban yang sangat tinggi, gitu kan. Hanya kemudian penjajahan yang kemudian merusak itu semuanya, sehingga kemudian kita tidak mengenal bahwa sebenarnya nenek moyang kita adalah orang-orang yang jago, orang-orang yang mempunyai kapabilitas intelektual yang di atas rata-rata, gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena ini negeri-negeri yang biodiversitas, artinya vitamin, mineral dan sebagainya lebih kompleks adanya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, susunan otak kita itu adalah susunan dari material-material yang kita makan. Semakin kompleks material yang kita makan, maka semakin cerdas. Itulah bangsa ini seharusnya semakin cerdas. Dan memang seperti itu. Apalagi di Kota Makassar ini, saya kira kalau itu kita berdayakan dengan serius, maka kita akan bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, meningkatkan ekonomi mereka, kemudian bisa juga meningkatkan daya saing politik kita, gitu, sehingga kemudian kita tidak selalu membebek kepada orang-orang dari luar, dari luar negeri. Kita kan karena 350 tahun dijajah oleh penjajah Belanda, kemudian semua intelektualitas yang tersimpan dalam benak masyarakat ini dihancurkan secara total juga oleh Belanda. Akhirnya kita menjadi bangsa yang minder kalau berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Ini tidak akan terjadi kalau paling tidak Unhas berani mengelola Sungai Telo ini bersama pemerintah dan masyarakat. Begitu. Penekanannya Prof. Husnul ini bahwa peradaban perairan ini harus diutamakan sekarang ini. Kalau diutamakan sebetulnya juga adalah rekonstruksi atau revitalisasi sebetulnya dari peradaban perairan yang sejak dulu oleh nenek moyang kita kembangkan. Iya kan? Bagaimana? Iya. Saya kira seperti itu. Apalagi kalau kita melihat sejarah asal nama Kota Makassar ya, yang kalau menurut Prof. Paine, siapa namanya? Mokhlis Paine, itu dari kata akasarat nabi, ya munculnya seorang nabi, gitu kan. Jadi demikian percaya dirinya orang Makassar. Dulu dipercaya bahwa Rasulullah datang ke sini, ke Makassar ini, kemudian diskusi dengan orang Makassar dan katanya kalah itu orang Nabi. Gitu. Kita ambil semangatnya saja, bukan mengambil itu kan bahwa nenek moyang kita menanamkan kepada anak cucunya bahwa kita ini adalah bangsa atau manusia yang mempunyai kecerdasan yang lebih, karena itu tadi sumber daya alam yang kita miliki itu. Gitu. Dan saya kira ini perlu menjadi perhatian terutama para pejabat ya, terutama di pemerintah kita. Dalam hal ini juga misalnya dengan jargon kota internasional, ya seharusnya saya kira mereka berpikir bahwa menjadikan Kota Makassar ini sebagai kota internasional harus melirik dan memulai atau membangun dari katakanlah peradaban perairan itu. Seperti saya katakan tadi bahwa kita mempunyai sumber daya biodiversitas ya di Sungai Telo itu. Kemudian ada sumber daya historis, ya.
kemudian ada sumber daya pariwisata yang bisa dikembangkan. Ya. Salah satu misalnya kalau kita tidak mau besar-besaran, yang tadi itu balok teh nih saja, ya. Misalnya sahabat Uki ini di kafe di sini, itu ada balok teh nih yang kemudian dikemas demikian sehingga bersamaan dengan viralnya podcast ini, viral juga itu balok teh nih, misalnya begitu, ya. Kemudian orang antri untuk mengkonsumsi balok teh nih yang ada di Sungai Telo itu di kafenya Hayauki. Ya. Itu kan luar biasa sekali. Ya. Ide yang sederhana sebenarnya. Dan untuk menjadikan manis itu sisa kita berkolaborasi dengan masyarakat miskin ya tentunya yang ada di sekitar wilayah Sungai Telo itu untuk kemudian menstok balok teh ini di sini sehingga dengan begitu juga mengurangi kejahatan yang terjadi di Makassar karena kejahatan secara psikologis itu kan disupport oleh minuman keras gitu kan. Nah, sementara saat sekarang ini penderes nira nipa itu adalah langsung dirubah menjadi balok yang pahit gitu. Itu kan kadar alkoholnya tinggi sehingga kemudian memabukkan. Tapi kalau balok teh ini tidak. Ya, justru kemudian nanti Unhas misalnya Fakultas Farmasi meneliti kandungan apa yang kemudian ada di dalam balok teh itu, terutama dari Sungai Telo karena saya rasakan yang balok teh itu ada semacam asin-asinnya sedikit. Gitu ya. Saya selama 1 minggu ini sering mengkonsumsi itu balok teh gitu dan luar biasa enaknya. Gitu ya. Nah kalau bisa kita kemas dengan botol seperti ini dan itu dari kafenya Ayah Uki, wah itu kan luar biasa. Kemudian seviral dari podcast jurnalis Uki itu kan dan yang mengkonsumsi adalah sahabat Uki dan sekitarnya. Itu balok teh ini belum di manage secara profesional sekarang ini. Belum di manage. Orang-orang penderes-penderes itu kalau kita pesan Pak kita mau balok teh diambilkan gitu. Nah, kalau itu kemudian di manage itu kan. Nah, kalau sebab kalau misalnya kafe Ayah Uki ini kemudian memproduksi balok teh maksud saya itu bisa kita lakukan kalkulasi ekonomi. Jadi sekian hektar atau sekian meter pohon nipa ini harganya berapa? Gitu kan? Karena akan ketahuan. Karena orang-orang saat sekarang ini para produsen limbah itu kan hitung-hitungannya selalu ekonomi, gitu kan? Nah makanya kita harus juga mempunyai data ekonomi tentang biodiversitas kita, sehingga kita bisa mengkalkulasi ini loh kerugian kalau kamu cemari, maka akan kolaps ini potensi bisnis yang seperti ini. Gitu. Nah tapi kalau kemudian Ayah Uki kemudian memproduksi balok teh dari Sungai Telo, tentunya dengan kemasan yang bagus dan sebagainya, dengan berbagai macam manfaat yang ada di dalamnya, itu bisa kita lihat potensi harga ekonominya kalau dirusak. Gitu kan? Belum lagi tadi itu saya sebutkan ada buah nipanya, kemudian ada tempurungnya yang bisa dijadikan masker dan sebagainya, gitu, arang aktif dan sebagainya itu kan pasti potensi per meternya itu akan besar, gitu kan, sehingga orang bisa diingatkan kalau kau cemari ini kok merugikan seperti ini, berarti kamu harus membayar denda sekian, gitu. Sekarang kan hitung-hitungan ekonomi itu tidak ada, itu baru hitungan ekonomi di nipa saja. Di situ juga ada mangrove gitu kan. Di sela-sela nipa dan mangrove itu bisa ditanami juga lebah madu misalnya, dan itu bisa diambil juga madunya. Gitu. Ada juga madu di sana ya? Ada. Di daerah belakangnya Pampang itu ada orang yang memelihara lebah madu di situ. Begitu. Nah, itu banyak sekali potensi yang bisa digali dari sini, gitu kan. Jadi setiap tempat itu sudah diklaim pemilikan atau belum? Sudah diklaim. Jadi begini, pemilik tambak yang ada di situ sepertinya sengaja menanam itu. Meskipun sebenarnya secara natural pohon nipa ini bisa tumbuh. Bisa tumbuh sendiri, gitu ya. Nah, kemudian nanti si penderes ini membuat deal dengan pemilik tambak. Saya kelola ini 1 tahun, bayarannya berapa, gitu kan? Nah begitu deal-dealnya kalau yang saya ketahui dari ini. Nah kalau misalnya sahabat Uki dan kafe Ayah Uki ini kemudian masuk berkolaborasi dengan Unhas, ya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan terutama, kemudian dengan pemerintah Kota Makassar,
bisa jalan itu pelan-pelan saja, Bisa. tidak perlu dana besar, Iya, gitu betul, ya. betul. Sedikit-sedikit nanti itu kan kita akumulasi modal, Iya. begitu kan. Nah sehingga orang nanti akan tahu. Nah kalau kemudian sumber dari misalnya balok teknik yang luar biasa nikmatnya yang dijual di kafe Ayah Uki ini itu berasal dari sana, Iya. orang akan wisata ke sana. Iya. Gitu kan? Iya. Di sampingnya ada tambak, orang bisa mancing lagi. Gitu kan? Iya. Jadi multi ini sebenarnya. Iya. Sayang sekali emas yang kita punya berupa Sungai Talo ini kita terlantarkan dan kita tidak peduli. Ini kan bahlul besar. Iya. Mungkin diperhatikan, tapi pemerintah termasuk juga misalnya Pak Uki sendiri dan yang lainnya, mereka butuh penjelasan detail misalnya, atau katakanlah proposalnya atau bisnis plan-nya, atau mungkin semacam konsultasi lebih jauh. Kira-kira proposal bersedia tidak? Ya bersedia. Kalau saya istilahkan dulu, kita melakukan restorasi Ya. terhadap Sungai Telo ini. Restorasi, Jadi ya. di restorasi itu nanti ada pendekatan sosial kultural, ada pendekatan historis juga itu. Karena kajian sosiologis ini sangat penting sekali. Kalau kita lihat kenapa Belanda itu berhasil menjajah kita, karena kajian sosiologisnya sangat kuat. Sangat kuat. Gitu. Dan itu dijadikan dasar untuk melakukan penjajahan. Kenapa kejahatan saja yang menggunakan data science bisa melakukan ratusan tahun ya. Ini kan rencana bagus, tentunya diridhoi oleh Allah, juga diridhoi oleh alam semesta dan sebagainya, pasti akan bisa berjalan lancar gitu ya. Nah, kemudian juga ada kajian biodiversitas yang ada di situ. Baik itu biodiversitas yang ada di dalam air maupun biodiversitas yang ada di riparian, yang ada di pinggir-pinggir sungai itu, dan juga tambak yang ada di sekitar situ. Saya lihat tambak ini kalau kita berdayakan, maka kita akan bisa memproduksi udang juga dalam jumlah yang besar. Di samping udang juga ada bandeng, ada kemudian ikan kakap putih dan sebagainya. Baramundi itu mahal dan memang harganya orang Makassar menyebutnya salamata. Ikan salamata itu favorit di Makassar, gitu kan. Nah, kalau kemudian pemerintah, kemudian universitas melalui FIKP dan kemudian masyarakat, kita anggap saja kafe Ayah Uki jadi pelopornya, ya, betul. Itu akan sangat bagus. Gitu. Kita bisa duduk bareng membicarakan itu. Satu wilayah saja yang terlalu sempit kemudian kita kelola, nanti kita bisa menunjukkan hasilnya. Gitu. Oke, saya kira perlu ada semacam closing statement atau penegasan dari proposal tentang restorasi Sungai Telo ini untuk kehidupan Kota Makassar yang lebih baik. Silakan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa Sungai Telo adalah sumber daya yang sangat luar biasa, baik secara biotik atau kehidupan hayatinya maupun kehidupan non hayatinya, gitu ya. Apalagi di Sungai Telo ini ada mitos tentang buaya putih, kareng sirinjala, gitu kan. Nah, itu tadi kalau juga didekati dengan secara spiritual, itu bisa menjadi potensi wisata yang luar biasa. Tetapi ketika kita mengingat Sungai Telo, sebenarnya kita diingatkan bahwa Makassar ini adalah sebuah peradaban perairan, ya. Jadi ada air asin, ada air tawar, gitu ya. Kalau kita ketemukan, maka kita akan meniru apa yang sudah dilakukan oleh Musa dan Khidir dalam membangun peradabannya. Khidir yang kemudian dipercayai atau diyakini hidup sampai hari ini, dan Musa kemudian juga sudah mengembangkan satu peradaban tersendiri dengan masyarakat Yahudinya dan sebagainya. Itu adalah suatu simbolisasi yang luar biasa yang bisa kita contoh untuk membangun peradaban air yang ada di Makassar ini. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Husnul, sahabat Uki. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaannya dengan catatan jurnalis Sukriansa. Semoga di episode mendatang kita akan menampilkan narasumber yang lain lagi. Mari kita bersatu, dan terutama untuk masyarakat Kota Makassar, mari kita bersama-sama melakukan restorasi Sungai Telo, sehingga peradaban perairan yang dulu diperankan oleh nenek moyang kita itu kembali bisa dibangkitkan, sehingga Kota Makassar sebagai kota internasional bisa
terwujud secara nyata, tidak hanya dalam jargon-jargon politik. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalam. Terima kasih Prof. Usno.